Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini masih melanjutkan terkait dengan prepath ya. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan prepath method. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan prepath field. Nah, kali ini prepath method. Secara fungsi sama ya, jadi prepath hanya bisa digunakan pada kelas tertentu saja, kelas tersebut ya, yang berada di dalamnya. Nah, untuk mulainya teman-teman silakan buka terminal ataupun text editor favorit teman-teman ya. Saya akan masuk ke direktori latihan kita. Nah, kemudian kita coba lihat. Nah, udah 59. Kita akan membuat direktori 60 prepath method ya. Kemudian saya akan masuk ke direktori 60 prepath method. Saya clear screen. Nah, di sini kita akan buka neopimnya. Oke, kita akan buka sidebarnya. Oke, sidebarnya. Kemudian kita akan buat file index.html. Kita akan buat lagi file script.js. Oke. Kita definisikan dulu file HTML-nya. Oke. CSS-nya kita hapus. Oke, kita buka JavaScript-nya. Script.js, sidebar-nya kita tutup. Oke, jadi kita akan pelajari terkait dengan prepath method. Secara default, metode dalam JavaScript bersifat public ya ketika kita buat. Nah, sejak ES 2020 diperkenalkan yang namanya prepath method. Artinya, metode tersebut hanya bisa digunakan di kelas itu saja. Nah, untuk mendefinisikan prepath method, kita menggunakan simbol yang sama ya dengan prepath field, yaitu tanda pagar seperti ini. Oke, kita langsung contohkan ya. Nah, misalkan saya membuat kelas person. Nah, kelas person ini memiliki prepath field first name. Nih. Kemudian di sini juga ada prepath field last name. Kemudian kita akan buat constructor. Nah, ini kita buat first name, last name. Nah, kemudian kita akan parsing ke this dot first name sama dengan first name dari, kemudian this dot pagar last name ini akan ambil dari last name. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan get full name ya di sini. Get full name. Nah, get full name ini akan mengambil dari yang prepath ini. Return. Nah, kita akan menggunakan backtick ya supaya jadi string. Nah, kita akan cetak ini dari this dot pagar first name. Nah, kemudian kita dolar lagi, dolar kurung kurawal this dot pagar last name. Seperti ini ya, kita titik koma. Nah, oh ini kita ini ya. Ini bukan untuk get full name, tapi ini kita gunakan sebagai prepath-nya ya. Ini first last, kita gunakan simbol pagar first last. Nah, ini supaya kita bisa panggil di sini. Nah, kemudian yang satunya lagi ini last first. Nah, kalau yang ini first last, ini last first. Nah, ini juga sama ya. Kita returnkan. Nah, kalau ini kita kebalikannya. Dolar. Ini ambil dari this juga. Dot. Nah, itu first last, ini
pagar last dulu, last name. Nah, kemudian ini kita tambahkan lagi dolar kurung kurawal this dot pagar first name. Nah, seperti ini ya. Ini metodenya kita sudah definisikan yang privat. Nah, sekarang kita akan gunakan privat metodenya. Sini baru get full name. Nah, get full name ini akan kita returnkan. Nah, get full name ini ada parameternya, misalkan ya format sama dengan true, defaultnya ya. Kemudian kita akan returnkan. Kita akan cek apakah format ada isinya atau bernilai true. Kalau misalkan iya, kita akan ambil this dot. Nah, kita akan panggil yang ini ya, first name. Nah, yang first last, sorry, first name first last. Nah, kemudian kita akan, kalau misalkan tidak, kita akan ambil this dot last, first lagi, dot last first yang ini, yang last first. Nah, ini ya, jadi kita menggunakan dua metode ini ke get full name. Nah, tergantung di sini formatnya true ataupun tidak ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan ini. Ini kita save dulu. Nah, cara menggunakannya let person. Nah, kita buat objek new person. Nah, misalkan kita definisikan pojok, koma kode seperti ini. Nah, di sini kita baru panggil konsol dot log person dot get full name. Oke, kita coba jalankan dulu dengan Node.js ya. Nah, kita dapatkan pojok kode. Kalau di sini jalan, harusnya di browser juga jalan ya. Kita Ctrl L. Oke, kita klik kanan, inspect konsol. Nah, ini juga sama, kita mendapatkan hasilnya. Oke, ini kita telah berhasil menggunakan fungsi ini ya, yaitu privat method. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan privat method digunakan untuk statik. Nah, statik itu tanpa kita harus menggunakan atau membuat objeknya dulu. Ini kita akan copy dan kita duplikat ke bawah ya. Nah, ini kita ganti dengan version 2. Nah, di sini kita akan coba cek dulu ya. Nah, ngeceknya ini kita menggunakan statik. Statik untuk statik method privat bedanya hanya ada statiknya. Nah, tapi di sininya sama ya. Ininya diawali dengan simbol pagar seperti ini. Nah, ini akan coba dicek validasinya. Nah, dia akan cek jika tipe of yang dimasukkan name adalah string. Ini kita definisikan string seperti ini. Nah, barulah kita akan str-nya akan kita trim ya. Name kita akan trim supaya dia tidak ada spasi kosong ya. Nah, kemudian kita akan cek jika str sama dengan name dot length, str dot length ya, nggak usah pakai name dot length. Nah, panjangnya ini sama dengan 3. Ini baru kita returnkan. Jadi kita harus menggunakan 3 karakter misalkan ya. Seperti ini str. Nah, kalau misalkan semuanya tidak terpenuhi, kita akan
kasih pesan error. Nama harus 3 karakter seperti ini. Kita save. Nah, ini kita gunakan di sini ya. Nah, kita bisa langsung version 2 dot. Nah, validate. Nah, kita bisa langsung seperti ini, validate. Kita cek dulu. Kemudian bisa ambil lagi version 2 dot validate lagi, last name-nya ke sini. Nah, static tidak perlu kita definisikan objeknya, langsung ya dipanggil seperti ini. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba ambil di sini. Caranya kita buat objeknya. Let version 2 sama dengan new version 2. Nah, version 2-nya kita akan isi dengan data yang sama ya. Pojok kode. Nah, kemudian kita akan coba cetak console.log version 2.get full name. Seperti ini ya, kita save. Ini akan muncul error ya. Kenapa? Karena yang kita masukkan ini lebih dari 3 karakter. Artinya fungsi kita ini berjalan, maksudnya itu ya. Kenapa dimunculkan error ini? Nah, jadi kita bisa menggunakan static dengan privat ya. Caranya seperti ini. Kita tinggal tambahkan static di depannya, dan untuk metodenya diawali dengan simbol pagar. Dan kita hanya bisa menggunakan di kelas ini saja. Tidak bisa digunakan di kelas turunannya ataupun di objeknya juga tidak bisa kita gunakan. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk materi kita kali ini terkait dengan privat method. Jadi kesimpulannya, privat method bisa kita gunakan hanya pada satu kelas itu saja. Simbol yang kita gunakan adalah pagar seperti ini, sama dengan privat field ya. Nah, kita juga bisa menggunakan privat method ini yang bersifat statik. Contohnya tadi ya, seperti yang kita contohkan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.